Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santa Putri. Di sini saya akan untuk memenuhi tugas proses stokastik terapan. Di sini saya akan menceritakan menyampaikan materi tentang proses bercabang atau branching proses, seperti yang telah saya tampilkan di slide. Proses bercabang adalah bentuk khusus dari rantai Markov waktu diskrit Xn, n adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Dua stepnya adalah bilangan bulat tak negatif. Xn-nya adalah ukuran populasi pada waktu n. Asumsi dasar. Pada waktu n sama dengan 0, hanya ada satu individu saja. Nah, ukuran populasi pada generasi ke-0 adalah 1. Individu ini hidup selama 1 unit waktu. Siklus hidup individunya pada waktu n sama dengan 1, individu tersebut meninggal setelah reproduksi. Keturunan yang dihasilkan menggantikan individu tersebut. Keturunan memiliki pola hidup yang sama hingga waktu n sama dengan 2. Lalu digantikan keturunan dan seterusnya. Kemudian, ukuran populasi generasi berikutnya. Xn itu menyatakan ukuran populasi pada generasi ke-n. X1 adalah ukuran populasi generasi pertama. Zi menyatakan banyaknya keturunan individu ke-i pada generasi pertama. Zi adalah variabel acak saling bebas dengan distribusi peluang yang sama. Ukuran populasi generasi kedua dihitung sebagai X2 sama dengan Z1 tambah Z2 tambah sampai ZXI sama dengan sigma XI1 sampai 1 ZI. Jadi, proses bercabang memodelkan reproduksi kematian individu dalam populasi diskrit. Ukuran populasinya pada generasi berikutnya bergantung pada keturunan dari generasi sebelumnya. Pada teorema 6.2, Xn sama dengan sigma F n min 1 sampai I sama dengan 1 Zi menyatakan banyaknya keturunan yang dihasilkan pada generasi ke-n dan mu menyatakan nilai harapan dari banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh satu individu, maka E dalam kurung Xn sama dengan mu n. Terbukti karena ukuran populasi awal X0 sama dengan 1, maka ekspektasi dari X0 sama dengan 1 dengan menggunakan lemma 6.1 diperolehlah ekspektasi Xn sama dengan mu E dikurang Xn min 1. Maka secara berurang didapat ditampilkan seperti berikut. Jadi teorema ini terbukti bahwa nilai harapan ukuran populasi pada generasi ke-n adalah mu n dengan mu sebagai rata-rata keturunan per individu. Dalam suatu marga n, nama diwariskan melalui keturunan laki-laki. Setiap individu maksimal 2 keturunan laki-laki. Peluang setiap individu memiliki 0, 1, atau 2 keturunan laki-laki berturut-turut adalah 1/2, 1/3, 1/6. Tentukan peluang bertahan dari nama marga n tersebut. Jadi kita ketahui P0 itu sama dengan 1/2, P1 itu 1/3, P2 itu 1/6. Kemudian untuk fungsi pembangkit peluangnya adalah
GS sama dengan 1/2 ditambah 1/3S ditambah 1/6S kuadrat. Nah, kita ingat solusi persamaannya itu menggunakan S sama dengan G dikali S. S1 adalah 3, S2 adalah 1. Jadi peluang ekstrinsik atau nama marga M hilang adalah V sama dengan 1. Artinya peluang bertahan nama marga M adalah 1 dikurang V sama dengan 0. Artinya peluang bertahan tidak ada. Kemudian saya akan membahas tentang proses pembaruan atau renewal proses. Proses ini adalah proses yang menggambarkan waktu antar kejadian berulang. Model untuk menghitung waktu dan jumlah kejadian yang berulang secara acak. Nah, kemudian apa ciri-ciri proses pembaruan? Yang pertama, waktu antar kejadian independen dan identik. Yang kedua, proses mulai dari waktu ke nol. Yang ketiga, setiap kejadian memulai proses baru yang sama. Nah, contoh pergantian mesin rusak atau kedatangan pelanggan. Definisi formal X1, X2, X3 itu adalah waktu antar kejadian dengan distribusi F. Nah, jumlah kejadian sampai waktu ke T dengan rumus NT sama dengan max N SN kurang lebih dari T SN sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI. Nah, fungsi ekspektasinya N dalam kurung T sama dengan N dikali T. Itu menunjukkan rata-rata jumlah kejadian sampai waktu ke T. Kemudian di sini ada contoh soal yang bisa bikin. Misal mesin rusak berulang dengan waktu antara kerusakan eksponensial rata-rata 5 jam. Kemudian kita hitung ekspektasi jumlah kerusakan dalam 20 jam. Jadi untuk pembahasannya M sama dengan 20 adalah jam, sama dengan 20 dibagi 5 per jam tadi sama dengan 4. Nah, diperkirakan terjadi 4 kali kerusakan. Soal kedua, waktu kedatangan pelanggan dengan rata-rata 10 menit. Hitunglah rata-rata jumlah pelanggan dalam waktu 2 jam. Jadi M dikali 120 sama dengan 120 dibagi 10 itu 12. Jadi rata-rata 12 pelanggan datang dalam waktu 2 jam. Kemudian saya akan membahas tentang materi rantai Markov kontinu. Pengertian. Apa itu rantai Markov kontinu atau continuous Tim Markov Chains atau GTMC. Nah, proses adalah proses stokastik dengan waktu kontinu dan state discrete. Probabilitas transisi hanya bergantung pada keadaan saat ini. Kemudian perubahan dapat terjadi kapan saja. Kemudian didefinisikan oleh laju transisi antar state, bukan probabilitas. Kemudian ciri-ciri rantai Markov kontinu itu yang pertama keadaannya harus diskrit atau S sama dengan 1, 2 sampai ke N. Yang kedua, waktu berpindah antar keadaan adalah waktu kontinu. Nah, waktu tinggal di suatu keadaan I adalah variabel acak eksponen dengan parameter lambda I. Kemudian probabilitas pindah dari keadaan I ke J dengan I sama dengan J diberikan oleh QIJ yang disebut rate transistion atau identitas pindah. Nah, matrik identitas Q akan dengan QIJ memenuhi seperti berikut. Kemudian di sini kita membahas tentang fungsi transisi probabilitas.
Probabilitas proses berada di keadaan J pada waktu T jika dimulai dari keadaan I pada waktu 0 adalah seperti berikut. Kemudian matriks probabilitas transisi P kali T sama dengan P I J. P memenuhi persamaan diferensial seperti berikut, di mana I itu adalah matriks identitasnya. Kemudian distribusi stasioner V-nya adalah V1, V2 sampai Vn yang memenuhi rumus Vg sama dengan sigma I, Vi sama dengan 1. Distribusi itu menunjukkan probabilitas keadaan dalam jangka panjang. Nah, di sini saya punya satu soal. Diberikan sebuah rantai Markov kontinu dengan 3 keadaan S sama dengan 1, 2, 3. Matrik identitasnya Q adalah, kita buat bentuk matrik seperti ini, ada 3, 1, 2, 4, 1. Nah, ini kita disuruh hitung probabilitas stasioner V1, V2, dan V3-nya. Kemudian, jika proses dimulai dari keadaan 1, hitung berapa probabilitas berada di keadaan 2 setelah waktu T mengikuti tak hingga. Untuk pembahasannya, poin A, kita hitung distribusi stasioner. Distribusi stasioner memenuhi rumus berikut. Nah, kita tulislah persamaan yang tadi menjadi seperti 3 persamaan ini. Karena jumlah baris Q adalah 0, hanya 2 persamaan independen yang diperlukan. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian untuk persamaan kedua ini, terus tambahan syaratnya V1, V2, V3 sama 1 dari persamaan pertama tadi. Nah, ini substitusikan ke persamaan kedua. Nah, diperolehlah hasil seperti ini. Jadi kita substitusikan kembali ekspektasi V2 tadi, jadi V2 sama dengan 3, V1 dikurang 2 dikali 10 per 9, V1 sama dengan 3, V1 dikurang 20 per 9 V1. Jadi hasilnya adalah 7 per 9 V1. Nah, kita gunakan persamaan total. Nah, seperti ini. Dapatkan hasil V1 itu menjadi 9 per 26. Sehingga V2 berarti 7 per 9 dikali 9 per 26 sama dengan 7 per 26. Untuk V3-nya 10 per 9 dikali 9 per 26 sama dengan 10 per 26 sama dengan 5 per 13. Jadi distribusi stasionernya adalah I sama dengan 9 per 26, 7 per 26, 10 per 26. Nah, untuk poin ke B, yaitu probabilitas berada di keadaan 2 step T tak hingga. Nah, probabilitas jangka panjang adalah distribusi stasioner. Jadi limit T tak hingga T 12 kali T sama dengan V per 2, 7 per 26, atau kita sederhanakan menjadi 0,269. Nah, jadi kesimpulan dapat saya ambil untuk materi ini, GTMC itu menggambarkan sistem stokastik dengan waktu kontinu. Kemudian dia memenuhi sifat Markov atau memori nol. Kemudian didefinisikan oleh laju transisi Q. Nah, yang paling penting itu distribusinya eksponensial, persamaannya Kolmogorov. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Saya kalau ada kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.